Ya, baik. Selamat siang, teman-teman. Ya, saat ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan Family Psychoeducation. Ya, sebetulnya ini materi berkaitan dengan psikoedukasi yang biasa teman-teman uh, paparkan, gitu ya, lakukan ya. Hanya saja ini lebih fokus ya, sasarannya mengarah pada keluarga gitu ya, terutama untuk teman-teman kalau praktiknya itu ada di setting komunitas, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa teman-teman lakukan di clinical setting ya. Karena ini psikoedukasi ya, intervensi ya, jadi harus ada modul pelaksanaan ya, berisi tahapan-tahapan pelaksanaan psikoedukasi ya. Baik, psikoedukasi sendiri ini memanfaatkan keterampilan berkomunikasi ya, untuk mengkaji permasalahan-permasalahan terkait dengan psikis ya, baik pada pasien maupun keluarga tergantung sasarannya siapa gitu ya, dan memberikan edukasi-edukasi kesehatan yang dapat menguatkan pasien atau keluarga sehingga gitu ya dapat mendukung proses pemulihan ya. Nah, mungkin pada bahasan kali ini saya akan spesifikkan bahasannya ke um, pasien skizofrenia ya, keluarga dengan penderita skizofrenia. Nah, ini latar belakang uh, skizofrenia sendiri. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat dengan prevalensi ya yang cukup besar ya, 7/1000 penduduk Indonesia menurut laporan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 ya. Nah, pasien sering mengalami kambuhan akibatnya kurangnya dukungan sosial ya. Artinya gini, dukungan keluarga sangat berperan penting dalam proses penyembuhan pasien dengan masalah kesehatan jiwa ya. Termasuk di dalamnya adalah dukungan keluarga dalam bentuk uh, memfasilitasi pasien minum obat secara rutin gitu ya. Ingat teman-teman, prinsip uh, penanganan pasien dengan masalah kesehatan jiwa adalah si pasien harus rutin minum obat. Obat yang tentunya diresepkan oleh dokter spesialisnya ya, dokter spesialis jiwa gitu ya, yang disesuaikan dengan uh, berat ringannya masalah kesehatan jiwa yang dialami gitu ya. Keluarga berperan sebagai caregiver ya. Caregiver dalam memberikan dukungan apapun sebetulnya ya, termasuk kasih sayang ya. Pasien merasa saya disayangi, saya didukung, kemudian keluarga saya perhatian dengan masalah kesehatan saya gitu ya. Sampai dengan dukungan yang lain gitu. Termasuk tadi yang saya sampaikan adalah fasilitasi pasien rutin minum obat ya. Minum loh ya. Hati-hati dengan pasien dengan kesehatan jiwa ya, pastikan pasiennya minum obat ditelan. Karena ada beberapa kasus yang teman-teman kasih obat tapi obatnya itu nggak ditelan, ya nanti akan dibuang, muntahin lagi. Itu nggak akan ada perbaikan biasanya ya. Jadi kalau misalkan menjalankan SP pasien dengan gangguan jiwa itu ya, terkait dengan obat ya, pastikan teman-teman tidak hanya memperkenalkan obatnya ya, namanya obatnya apa, kemudian fungsinya apa dan lain sebagainya, sampai pasiennya nelan obat itu tungguin ya. Bila perlu dicek, coba dibuka mulutnya, keluarkan lidahnya itu ya, dicek sedetail itu gitu ya. Kemudian family psikoedukasi ya penting untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi kondisi pasien ya. Karena gini, prinsip perawatan kalau di komunitas, kita tidak hanya menyasar pasien yang sakit, tapi kita juga mengintervensi keluarga bagaimana kita bisa menguatkan keluarga, peran keluarga ya, agar keluarganya ini mampu untuk merawat ya sesuai dengan tugas kesehatannya ya, tugas kesehatan keluarga, mulai keluarganya mampu mengenal masalah kesehatan, keluarga mampu
memutuskan ya masalah kesehatan pada pasien dan anggota keluarganya ya. Kemudian mampu merawat, mampu modifikasi lingkungan, sampai memanfaatkan fasilitas lain kesehatan. Ya, dengan beberapa pendekatan ya. Kalau di keperawatan komunitas itu, saya ngomongin di masyarakat ya. Kenapa? Karena lebih kompleks. Ya, kalau di rumah sakit ya, tahapannya sudah teratur begitu ya. Sudah ada SOP baku. Gitu ya. Kalau di masyarakat, karena ada orang yang sehat, individu yang sehat maupun yang sakit gitu ya. Jadi terkadang kita perlu menyesuaikan ya dengan kondisi di lapangan. Ya. Ya. Kalau di keperawatan komunitas itu ada beberapa level pencegahan, ya, ada beberapa level penanganan ya. Misalnya pada prevensi primer, apa yang harus dilakukan oleh perawat dan keluarga, apa yang dilakukan oleh pasien, ya. Sampai dengan prevensi sekunder ya, 3 level pencegahan itu teman-teman harus kuasai. Kemudian kenapa eh, family psychoeducation ini menjadi penting gitu ya? Karena eh, fokusnya adalah hubungan keluarga ya. Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang fokusnya adalah family relation. Karena ini kaitannya dengan relation, ya, jadi yang paling berperan penting ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi tidak searah sebetulnya. Kalau di setting keluarga dan masyarakat, perawat ya petugas kesehatan ini adalah fasilitator untuk memfasilitasi komunikasi antara individu yang sakit dengan individu yang sehat. Ya, karena di masyarakat bisa jadi ada kebingungan peran. Ya, nah perawat dalam kondisi seperti itu bisa menjadi fasilitator yang mungkin bisa menjelaskan apa peran yang dilakukan oleh Bapak, apa yang perlu dilakukan oleh Ibu. Ya, kemudian strategi pelaksanaan komunikasi juga kalau di masyarakat tidak hanya untuk pasien saja, ya, tapi untuk keluarga juga. Tentunya tidak hanya di masyarakat. Kalau nanti pasiennya itu dirawat ya di rumah sakit jiwa, ya, em, pelaksanaan komunikasi kita dua, ya, ke pasien dan keluarga. Ya, karena kita ingin ya keluarga yang tentunya sehat tetap sehat prima, gitu ya. Memahami gitu ya, apa masalah kesehatan yang dialami oleh keluarganya, gitu ya. Bagaimana mekanisme ya penata laksanaan penyakit, gitu ya. Saya sebagai keluarga, apa peran saya di dalamnya? Mereka mengetahui itu, ya. Kemudian ini family psychoeducation ya, menurut Anderson ya adalah pendekatan terapeutik yang melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Jadi kalau teman-teman datang ke keluarga, ya melakukan kunjungan rumah, tidak boleh hanya perawat dan pasien saja yang duduk hadap-hadapan, enggak gitu. Ya. Tapi ada pelibatan keluarga di dalamnya, karena yang nanti merawat pasien yang 1 kali 24 jam ada di pasien itu adalah keluarganya, yang sampai keluarganya bingung ini kok anak saya begini dan begitu ya karena mereka belum tahu gejala gangguan jiwa seperti apa, jenis gangguan jiwa yang dialami oleh anggota keluarganya apa gitu ya, sehingga kita perlu berikan pemahaman ya. Kemudian uh, family psychoeducation juga bertujuan untuk memberikan edukasi sebetulnya ya, seperti namanya psychoeducation ya. Kemudian dukungan emosional ini yang paling penting, teman-teman. Dukungan emosional, ya. Kenapa? Karena kalau ini tidak di-manage, ya, orang yang tadinya tidak mengalami masalah kesehatan jiwa bisa saja berpotensi ya untuk apa ya, menderita ya masalah kesehatan jiwa, ya, karena mungkin ya, karena tadi yang saya sampaikan ya ada rentang respon adaptif dan maladaptif ya dan masa transisi ya. Nah, terkadang karena kebingungan peran ya, karena bingung gitu ya, dan sebagainya ya,
dengan tingkah-tingkah penderita gangguan jiwa, ya akhirnya keluarganya bingung merawatnya gimana gitu ya. Banyak yang akhirnya dilepas ya, si penderita gangguan jiwanya itu di jalan-jalan gitu ya. Nah keluarganya udah nggak sanggup lagi ya, nggak tahu lagi harus gimana. Itu banyak sekali saya temukan. Akhirnya sama orang dinas sosial ya, kalau temukan mereka bawa ke panti ya untuk selanjutnya dirawat ya. Kemudian strategi coping yang adaptif bagi keluarga ya. Cara memanajemen stres. Ya, stres itu bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja pada setiap tahapan usia. Even itu baik. Ya, stres kan nggak hanya sifatnya psikis ya. Tapi stres fisik juga bisa. Stres kimia juga bisa. Ya, ini tergantung konteksnya ya apa. Ya, jadi tujuan diberikan family ya, physical education adalah kita bisa mempersiapkan keluarga ya agar keluarga punya strategi dalam menghadapi stresor ya, agar itu tadi ya strategi copingnya tetap adaptif ya. Kemudian ini goals dari treatment family psychoeducation adalah yang pertama ya, meningkatkan hubungan ya, hubungan eh, dalam keluarga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di keluarga tersebut ya. Jadi teman-teman kalau di keperawatan komunitas ya itu kita gunakan sumber daya yang ada di keluarga untuk meningkat mempertahankan kesehatan di keluarga. Ya, keluarganya punya misalnya ya punya speaker ya kita gunakan speaker itu bagaimana caranya supaya keluarga rileks misalnya ya. Oh, keluarganya punya tanaman obat gitu ya. Kita gunakan tanaman obat itu untuk menjaga kesehatan keluarganya tetap prima ya. Hmm. Jadi berdayakan apa yang ada di keluarga. Ingat, kita bukan yang harus begini, harus begitu enggak. Keputusan tetap ada di keluarga ya. Kemudian mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh keluarga ya dan meminimalisir potensi ya yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ya, eh, kebingungan ya, dan meningkatkan stresor yang ada di keluarga ya. Contohnya kaitannya dengan penyakit fisik itu bisa saja menjadi stresor bagi keluarganya ya, karena keluarganya belum tahu, belum mau dan nggak mampu gitu ya. Jadi di komunitas itu ada beberapa ya, ada yang masyarakatnya tidak tahu sama sekali ya, ada yang sudah tahu tapi nggak mau melakukan, ada yang tidak mampu, tergantung, tidak tahu, tidak mampu, tidak mau ya, atau ya karena diskriminasi dari lingkungan sekitarnya yang justru menjadi faktor pemicu ya, terpemicu terjadinya masalah kesehatan jiwa ini ya. Untuk mensupport mendukung ya kebutuhan eh, perawatan bagi pasien terutama yang kaitannya dengan masalah mental dan fisik ya. Jadi sifatnya perawat adalah sifatnya family psikoedukasi adalah support ya. Keywordnya adalah support, mendukung ya apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya. Kemudian mengubah eh, hubungan yang tadinya itu problematik ya menjadi hubungan yang win-win ya, win-win solution ya. Jadi memberikan saran pada keluarga ya, memberikan masukan pada keluarga bagaimana caranya individu ini dapat pulih ya. Kemudian ini tujuan dan manfaat family psychoeducation yang pertama meningkatkan pengetahuan ya. Diharapkan dengan pengetahuannya yang meningkat ya keluarga bisa lebih mandiri karena kalau di masyarakat yang mau kita ukur ya di akhir-akhir adalah tingkat kemandirian keluarga ya.
Kalau di sini konteksnya skizofrenia, ya keluarga tahu skizofrenia itu apa, gitu ya. Jenis-jenis skizofrenia apa, bagaimana treatment yang harus dilakukan, ya. Apa yang mungkin timbul, ya gejalanya seperti apa dan sebagainya ya, kaitan dengan skizofrenia. Yang selanjutnya adalah mengurangi kekambuhan. Banyak ya penderita gangguan jiwa yang akhirnya relapse, ya, kambuh, ya, karena kurangnya support, ya, family support tadi, ya, kurangnya perhatian yang diberikan oleh keluarganya, ya, keluarga merasa sebagai beban, sehingga apa yang dibutuhkan oleh penderita, ya, tidak terpenuhi, gitu ya. Ya, akhirnya kambuh lagi. Apalagi kalau obatnya itu putus. Itu yang tadi saya sampaikan, penderita gangguan jiwa itu harus rutin konsumsi obat. Ya, selama penderitanya rutin konsumsi obat sesuai dengan apa yang sudah diresepkan oleh tenaga profesional kesehatan, ya, potensi kekambuhan itu bisa diminimalisir. Nah, nah, tentu saja obat-obatan harus dibarengin dengan terapi modalitas, ya, terapi yang sifatnya itu mensupport, ya. Jadi ada yang farmakologis, ada yang non farmakologis, ya. Termasuk kalau misalkan pasiennya itu tidak bisa eh, berinteraksi dengan orang lain, kita sebagai tenaga kesehatan fasilitasi interaksi pasien dengan orang lain, ya, minimal keluarganya, ya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Ini ada ya instrumen untuk mengukur kualitas hidup. Ya, nanti teman-teman bisa gunakan. Dan ini bisa teman-teman pakai di clinical setting maupun family setting. Ya. Kemudian memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga. Ya, ini penting. Komunikasi di masyarakat, di keluarga bermasalah, ya potensi terjadinya masalah kesehatan itu semakin besar. Ya, banyak banyak ya keluarga yang akhirnya tidak harmonis, gitu ya. Akhirnya masalahnya kompleks, ya, tidak hanya psikis, gitu ya, yang terganggu, tapi fisiknya juga. Ingat tubuh kita ini adalah sistem, ya. Jadi ada gangguan pada sistem yang satu, ya, akan mempengaruhi sistem yang lain. Nah, ini ya model terkait dengan family psycho education. Teman-teman lihat ya, em, semakin dia bisa self care-nya itu baik, semakin berkurang cost, ya, dari segi aspek cost, ya. Pasiennya bisa mandiri melakukan perawatan, gitu ya. Pasiennya dapat berinteraksi dengan eh, keluarga dan masyarakat, dapat mengurangi cost, ya. Akan berbeda kalau pasiennya itu, ya, long stay, ya, dirawat, costnya akan semakin besar, ya. Frekuensi kebutuhan, ya, antara formal service dan informal service, ya, akan berkurang, semakin berkurang, ya, semakin dia dirawat oleh profesional kesehatan, ya, maka dia akan mampu memenuhi kebutuhan sehariannya. Ini prinsip utama family psychoeducation, ya, kolaborasi antar tenaga kesehatan dan keluarga. Ya, jadi tidak bisa yang tenaga kesehatan saja, tapi libatkan keluarga. Kemudian pendekatan yang berbasis empati dan stigma. Ya, jangan sampai pelaku stigma negatif itu adalah tenaga kesehatan, ya. Jangan. Karena tujuan kita untuk mengurangi stigma negatif sebetulnya, ya. Oh, eh, si penderita diomongin, ya, sakit yang dideritanya karena keseringan bla 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 bla, gitu ya. Banyak saya temukan perawat tenaga kesehatan, ya, yang seperti itu modelnya, ya, di belakang itu diomongin, ya, tiba-tiba ada dengar sama pasien dan keluarganya, ya, akhirnya jadi stresor sendiri, ya, faktor pemicu, ya, terjadinya kekambuhan juga, gitu ya.
Ini pastikan ketika obatnya rutin untuk dikonsumsi ya, support sistemnya ada ya, support sistemnya ada. Kemudian edukasi yang berkelanjutan dan realistis. Nah, kenapa ada kata realistis? Jangan sampai yang kita sampaikan itu ketinggian ya, akhirnya keluarganya itu nggak mampu ya, tidak mampu laksana ya, tidak mampu dilaksanakan oleh anggota keluarganya. Omongannya ketinggian banget nih, kayaknya masih PR-nya ketinggian gitu. Terus bahasanya sulit dipahami, jangan. Ingat yang kita tangani adalah masyarakat, yang kita tangani adalah keluarga, yang mereka itu awam dengan istilah-istilah medis, gitu ya. Kemudian pengen segala sesuatunya itu simple, ya, mampu untuk mereka laksanakan. Apalagi kalau anggota keluarga yang teman-teman datengin adalah anggota keluarga dengan status sosial ekonominya rendah, menengah. Ya. Jadi kita bisa lah menilai ya, kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dilaksanakan oleh pasien dan keluarga enggak ya? Ya, penilaian objektif seorang profesional kesehatan ya. Kemudian fokus pada penguatan kemampuan coping keluarga ya. Strategi apa yang teman-teman kembangkan untuk memperkuat kemampuan coping di keluarga ya. Ini komponen dan materi edukasi yang bisa teman-teman berikan ya. Berikan pemahaman tentang skizofrenia itu apa dan pengobatannya itu apa. Yang harus teman-teman tekankan adalah skizofrenia bisa terjadi oleh siapa saja. Ya, apalagi yang sudah punya faktor risiko. Ya, misalnya punya anggota keluarga ya yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, artinya dia punya risiko. Ya, apakah dia akan mengalami gangguan jiwa? Enggak juga. Ya, tergantung. Biasanya karena ada faktor risiko ya, ada yang namanya itu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, itulah yang harus teman-teman kaji. Ya, sebagai profesional kesehatan, itulah yang harus teman-teman kaji. Yang kedua adalah strategi yang digunakan untuk menghadapi gejala dan stres yang timbul. Ya, jangan sampai penderitanya stres, keluarganya lebih stres lagi. Bagaimana caranya teman-teman gunakan family psychoeducation ini untuk mengontrol stres pada keluarganya. Ya, merawat pasien gangguan jiwa itu stresor, teman-teman. Ya, coba deh. Kalau teman-teman nanti merawat pasien dengan gangguan jiwa, itu ya, apa yang teman-teman pikirkan? Ya, bisa jadi itu menjadi stresor bagi orang yang merawat, sumber stres bagi orang yang merawat. Ya, apalagi dia nggak punya basic keilmuan tentang skizofrenia, ya belum tahu sebelumnya skizofrenia itu apa, bagaimana cara menghadapi dan lain sebagainya. Strategi menghadapi pasien gangguan jiwa juga eh, bisa bervariasi, teman-teman, tergantung orangnya, ya. Kemudian problem solving, ya, dan manajemen relapse ini juga teman-teman harus sampaikan ke keluarga, ya. Kemudian tahapan pelaksanaan family psychoeducation yang pertama, kalau proses perawatan semuanya eh, diawali dengan assessment. Ya, apa yang diassess? Ya, salah satu yang diassess adalah kebutuhan kesehatan, kebutuhan keluarga. Ya, apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh keluarga ini dalam merawat pasien dengan masalah kesehatan jiwa? Oh, mereka butuh uh, diberikan pemahaman, edukasi, dan lain sebagainya. Makanya perlu dikaji. Kemudian, kemudian edukasi kelompok dan lakukan diskusi bareng. Ini maksudnya bareng, duduk bareng, ya. Profesional kesehatan, keluarga dan pasien duduk bareng, ya. Kemudian lakukan pelatihan coping dan komunikasi. Ya, ini untuk menguatkan saja, gitu ya. Memberikan penguatan pada keluarganya supaya siap ya dengan kondisi yang dialami pasien. Sewaktu-waktu pasiennya itu kambuh, ya keluarganya sudah tahu bagaimana harus bertindak, ya. Kemudian
lakukan evaluasi dan tindak lanjut. Ingat kalau di SP itu selalu ada evaluasi subjektif dan ngapain lagi setelah diberikan evaluasi itu ya subjektif dan objektif dinilai, kemudian berikutnya ngapain lagi ya maksudnya. Kemudian monitoring keberlanjutan program. Nah, ingat ya merawat ya pasien dengan masalah kesehatan jiwa itu biasanya perawatannya panjang ya. Belum lagi sudah ada perbaikan kemudian relapse karena satu dan lain hal sehingga menyebabkan waktu yang dibutuhkan semakin panjang. Kemudian peran perawat dalam family psychoeducation yang pertama sebagai fasilitator ya, yang tadi saya sampaikan dan edukator bagi perawat. Memberikan dukungan emosional dan motivasi. Ya, memberikan motivasi supaya keluarganya menjadi lebih pede gitu ya. Keluarganya itu menjadi lebih siap gitu ya kan. Kemudian membantu keluarga memahami kondisi pasien. Ini yang harus dikuatkan, disampaikan ya, supaya mereka siap. Jangan sampai pasien yang ngamuk, keluarganya lebih ngamuk lagi. Ya, karena itu juga bisa menjadi sumber stresor bagi pasien dan keluarga. Kemudian memantau respon keluarga dan risiko kekambuhan pasien. Ya, ini menurut McFarland gitu ya bahwa psychoeducation ini dapat menurunkan angka kekambuhan pasien skizofrenia dengan hingga 50%. Ya, Ah, jika dilakukan secara rutin, ya kemudian protokolnya betul, ya dilaksanakan tahapannya, ya maka dapat mengurangi angka kekambuhan. Kemudian terjadi peningkatan kemampuan coping keluarga setelah diberikan family psychoeducation. Ya, kemudian psikoedukasi juga efektif memperbaiki komunikasi dan kepatuhan pengobatan pada pasien. Ya, sehingga ini perlu untuk teman-teman pertimbangkan, lakukan kepada pasien dan keluarga. Ya, jangan obat-obat itu penting, sangat, sangat penting untuk pasien-pasien penderita gangguan jiwa, gitu ya. Tapi yang terapi seperti ini juga penting, ya. Karena tujuannya kita melakukan perawatan pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa adalah salah satunya adalah mempersiapkan si penderita ini agar kalau dia sudah ada perbaikan, sudah sembuh, dia bisa ikut terlibat gitu ya dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, ya. Minimal mampu untuk melakukan komunikasi yang baik di masyarakat. Ya, ini contoh kasusnya ya. Pasien A mengalami skizofrenia paranoid dengan keluarga yang over info. Ya, ternyata teman-teman bisa menerapkan family psychoeducation yang diberikan, yang dibuat ya dalam 4 sesi. Sebetulnya untuk sesi ini lebih fleksibel ya terkait dengan sesi family psychoeducation bisa saja dijadikan 3 sesi gitu ya. Tergantung. Karena satu sesi saja bisa jadi beberapa kali pelaksanaan, tergantung pasiennya, tergantung keluarganya, gitu ya. Hasilnya keluarga memahami gejala dan mampu mengelola stres dengan baik, sehingga pasiennya lebih stabil, ya. Jadi kesimpulannya, family psychoeducation terbukti efektif dalam mengurangi kambuhan dan meningkatkan fungsi keluarga. Kemudian perawat berperan dalam fasilitasi proses edukasi keluarga serta pendekatan family psychoeducation perlu diintegrasikan dalam praktik keperawatan jiwa ya. Ini referensi yang saya gunakan ya. Silakan teman-teman nanti uh, jika ada pertanyaan ya seperti biasa ya saya fasilitasi pertanyaan boleh nanti disampaikan via Sipen, nanti Sipen yang meneruskan ke saya ya. Saya akan respon juga melalui Sipen ya. Pertanyaan apapun boleh, ya, pertanyaan apapun boleh disampaikan. Nanti saya akan feedback. Atau kalau misalkan kita ada pertemuan via Zoom, saya akan respon via Zoom, gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti saya eh, minggu ini tidak bisa bertemu via Zoom dulu ya teman-teman ya. Saya ada kegiatan di luar kota ya. Sehingga teman-teman nanti bisa
belajar mandiri dulu ya, atau teman-teman ini kan ada video pembelajaran yang bisa teman-teman simak ya. Simak, boleh nanti teman-teman akses video pembelajaran ini melalui YouTube. Ya, saya akan share linknya ke si Pen. Baik, teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan kita masing-masing.